Ibu namanya siapa Bu kalau boleh tahu? Nama saya Ibu Desi. Umurnya berapa sekarang? Saya usianya sudah 39 tahun. Ini kehamilannya anak keberapa Bu? Anak pertama. Pertama. Kalau boleh tahu usia kehamilan Ibu sekarang sudah sampai di minggu keberapa? Kalau tidak salah minggu ke-11 menjelang 12. Sudah mau masuk 3 bulan ya Bu? Iya. Iya. Nah Ibu, perkenalkan saya Jilian, saya mahasiswa dari KSW Keperawatan. Tujuan saya kedatangan saya yaitu saya ingin memberikan edukasi tentang pentingnya nutrisi pada ibu hamil. Sebelumnya, sebelum saya menjelaskan, apakah Ibu sudah pernah mencari informasi tentang nutrisi ibu hamil di Google atau di sumber-sumber informasi yang lainnya, ataukah Ibu sudah tahu tentang nutrisi pada ibu hamil? Belum pernah. Oh, jadi belum ya Bu? Iya. Nah, sekalian Bu, saya ingin memberikan edukasi ya Bu. Nanti media yang saya pakai ini leaflet. Ini boleh Ibu pegang sekalian, nantinya itu boleh Ibu baca-baca. Nah, nanti saya bantu jelaskan sedikit demi sedikit ya Bu. Yang pertama ada manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil. Ada beberapa manfaat Bu yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin ibu. Kemudian ada mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan ibu dengan baik dan aman. Kemudian yang ketiga ada membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin ibu dan juga kesehatan ibu. Kemudian yang keempat ada mengatasi permasalahan selama kehamilan. Selanjutnya yang terakhir, ibu memperoleh dari manfaat gizi seimbang ini, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi nantinya. Nah Ibu, selain manfaat-manfaat yang tadi yang sudah saya sebutkan, ada beberapa hal-hal yang harus Ibu perhatikan selama kehamilan Ibu. Apa saja? Yang pertama yaitu Ibu harus membatasi makanan yang tinggi garam Bu. Kenapa? Ini untuk mencegah terjadinya hipertensi karena meningkatkan risiko kematian janin, terlepasnya plasenta, dan juga gangguan pertumbuhan pada janin ibu. Selanjutnya, ibu harus minum air putih yang lebih banyak. Tujuannya untuk apa? Mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amnion. Cairan amnion ini yaitu cairan air ketuban ya Bu, dan meningkatkan volume darah, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Asupan air minum yang harus ibu konsumsi dalam sehari itu 8-12 gelas per hari ya Bu. Dan yang terakhir, membatasi minum kopi. Sebelumnya Ibu suka minum kopi Bu? Iya, tapi selama masa kehamilan saya sudah tidak mengkonsumsi lagi. Nah, Ibu harus membatasi ya Bu, karena kandungan kafein dalam kopi meningkatkan buang air kecil yang berakibatkan bisa dehidrasi. Dehidrasi itu Ibu bisa kehilangan cairan dan juga tekanan darah meningkat serta detak jantung Ibu itu meningkat. Sebelumnya Bu, saya mau bertanya, asal Ibu dari mana ya? Dari Maluku. Dari Maluku ya. Nah, selain dua hal yang sudah tadi saya jelaskan, Ibu harus menerapkan gizi seimbang dengan cara mengkonsumsi makanan. Yang pertama ada makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Contohnya ada beras, jagung, gandum, dan juga sagu. Sagu bisa Ibu konsumsi sebagai sumber karbohidrat ya Bu. Kemudian yang kedua, gizi seimbang yaitu makanan yang kaya sumber protein. Contohnya apa? Ada daging, ada ayam, telur, susu. Ibu boleh mengkonsumsi kacang-kacangan, kacang tanah, kacang hijau, kemudian juga hasil olahan seperti tempe dan juga tahu ya Bu. Dan yang terakhir ada sumber zat pengatur. Di dalamnya ada apa? Ada sayur hijau. Sayur hijau ini contohnya apa? Apa saja? Ada bayam, daun singkong, ada wortel dan juga tomat. Selanjutnya
sayur kacang-kacangan. Contohnya seperti apa? Ada kacang panjang dan juga buncis ya Bu. Nah Ibu, yang terakhir yaitu Ibu boleh konsumsi buah-buahan yang berwarna kuning yang kaya serat seperti pepaya, mangga, nangka, jeruk, jambu biji dan juga apel Bu. Berhubung sekarang Ibu kan pada kehamilan trimester pertama. Nah saya punya tips untuk nutrisi apa saja yang harus Ibu konsumsi pada kehamilan ini. Ada asam folat. Asam folat ini ada sayuran yang berwarna hijau. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan, ada bayam dan juga daun singkong. Kemudian Ibu konsumsi tempe dan juga kacang tanah boleh, atau sayuran kacang hijau boleh. Ini tujuannya untuk berfungsi untuk apa Bu? Berfungsinya untuk pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak. Kemudian yang kedua ada asam lemak tak jenuh. Nah di dalamnya ada ikan laut. Ikan laut yang bisa dikonsumsi Ibu yaitu ikan tenggiri dan juga ikan tuna. Fungsinya untuk apa Bu? Untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat dan juga otak. Kalau yang pertama tadi untuk pembentukan, kalau yang kedua ini untuk tumbuh kembang ya Bu. Kemudian ada vitamin B12, di dalamnya ada Ibu bisa konsumsi tempe, tahu, daging ayam, telur, dan juga keju dan susu ya Bu. Dan yang terakhir yaitu vitamin D. Vitamin D Ibu boleh konsumsi ikan salmon dan juga susu. Fungsinya untuk membantu menyerap kalsium dan mineral di dalam darah ya Bu. Oh iya Bu, untuk vitamin B12 tadi itu fungsinya untuk perkembangan sel janin Ibu. Nah Ibu, itu tadi beberapa materi yang boleh saya jelaskan tentang pentingnya asupan nutrisi bagi ibu hamil. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengevaluasi Ibu terlebih dahulu sampai sejauh mana Ibu boleh memahami tentang materi yang sudah saya berikan tadi. Nah Ibu, bisakah Ibu sebutkan apa saja makanan yang bisa dikonsumsi pada trimester pertama Bu? Ya, baik, untuk makanan yang bisa dikonsumsi pada trimester pertama itu seperti sayuran hijau, diantaranya ada sayuran bayam, kemudian sayuran singkong, kemudian tempe, tahu, kacang-kacangan seperti buncis dan kacang panjang, kemudian buah-buahan yang berwarna kuning seperti jeruk, nangka. Setelah itu konsumsi ayam, kemudian ikan salmon, kemudian ikan tuna, dan juga keju dan susu. Iya Bu, jangan lupa Ibu, karena sekarang Ibu posisinya di daerah Jawa, jangan lupa untuk mengkonsumsi tempe dan tahu juga ya Bu. Ya Ibu, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Ibu sudah bisa memahami sedikit demi sedikit edukasi yang sudah saya sampaikan, dan semoga ini leafletnya nanti di bawah saja Bu. Nanti jika Ibu masih kebingungan, Ibu boleh membacanya ulang kembali ya Bu. Semoga asupan nutrisi ini bisa Ibu terapkan di rumah. Semoga kehamilan Ibu lancar sampai nanti kelahiran ya Bu. Sehat-sehat selalu Ibu. Iya. Terima kasih ya Bu atas partisipasinya dan juga kerjasamanya. Kurang lebih 5-10 menit ini. Saya permisi ya Bu. Iya. Mari. Iya.